Selamat siang, warga Padukuhan Macan Mati. Perkenalkan saya Muhammad Rafian dan Nino Putra Hendarman dari kelompok KKN 76 UPN Veteran Yogyakarta. Saya dari jurusan Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. Dan saat ini saya ingin mempresentasikan program saya, yaitu sosialisasi vaksinasi COVID-19 bagi warga Padukuhan Macan Mati. Apakah vaksin COVID-19 itu? Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau pemberian zat yang disuntikan ke dalam tubuh untuk memperkuat sistem imun yang ada di dalam tubuh. Kemudian untuk menghadapi COVID-19 sudah dilakukan usaha dengan vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhan yang ada. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk menurunkan gejala dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia sendiri sudah diberikan izin penggunaan oleh BPOM. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian dari beberapa jenis vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia, saya memberikan contoh 4 vaksin yang umum digunakan. Yang pertama adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac menggunakan platform virus yang dimatikan. Jadi virus yang sudah tidak berbahaya ini dijadikan zat vaksin, lalu disuntikan ke dalam tubuh untuk mengenalkan sistem antibodi terhadap virus COVID-19. Untuk efek sampingnya, karena saya sendiri juga disuntik dengan vaksin Sinovac, yang saya rasakan itu hanya pegal dan ngantuk, dan juga sedikit lapar. Yang kedua ada vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca ini menggunakan viral vector, yaitu mengambil protein dari adenovirus dari simpanse, yang kemudian direkayasa ulang dengan memasukkan antigen dari protein COVID-19. Vaksin AstraZeneca sendiri berasal dari Inggris. Kemudian untuk efek sampingnya, vaksin AstraZeneca juga lumayan keras ya, karena dari beberapa teman saya yang divaksin oleh vaksin AstraZeneca merasakan demam dan badan sakit 1 hingga 2 hari. Kemudian yang ketiga ada vaksin Moderna yang berasal dari Amerika Serikat. Vaksin Moderna menggunakan platform baru, yaitu mRNA. Tidak menggunakan virus, sehingga menggunakan RNA yang direkayasa ulang, sehingga tubuh akan mengenalnya sebagai virus COVID-19. Walaupun begitu, platform mRNA ini tidak berbahaya, hanya mengenalkan tubuh terhadap virus COVID-19 sehingga tubuh mendapat informasi untuk melawan virus COVID-19. Yang keempat adalah vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer juga berasal dari Amerika Serikat, namun dengan kerjasama dengan Jerman. Platform yang digunakan oleh vaksin Pfizer juga sama dengan vaksin Moderna, yaitu platform mRNA. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mengapa harus divaksin? Karena dengan vaksinasi, tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk posisi antibodi tanpa harus merasakan sakit terlebih dahulu. Artinya, vaksin COVID-19 mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Tidak hanya itu, jika kamu terinfeksi virus penyebab COVID-19, namun bila Anda sudah divaksinasi, vaksinasi COVID-19 bisa membantu mencegah tubuhmu dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius. Dari beberapa data yang dikumpulkan, terungkap bahwa orang yang sudah divaksin memiliki tingkat keparahan COVID-19 yang jauh lebih rendah. Bahkan bisa mengurangi resiko kematian secara signifikan. Dan yang terakhir adalah alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Mungkin untuk warga Macan Mati yang mungkin belum divaksin, entah belum menerima gilirannya atau masih
Atau mungkin tidak mau, saya menyarankan untuk segera divaksin. Jadi calon penerima vaksinasi COVID-19 datang melakukan registrasi ulang di puskesmas yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, peserta datang ke meja pendaftaran dan verifikasi. Calon penerima vaksin COVID-19 menunjukkan e-tiket dan bukti identitas lainnya. Mungkin kalau dari warga Padukuhan Macan Mati sekalian yang masih terkendala mungkin masalah di handphone, bisa meminta bantuan petugas yang ada. Jika identitas sudah terverifikasi, calon penerima vaksin melanjutkan ke meja 2. Di meja 2 ini ada meja screening, yaitu petugas kesehatan melakukan screening kesehatan apakah calon penerima vaksin benar-benar bisa menerima vaksin dan kondisinya dan kondisinya memungkinkan mereka untuk menerima vaksin. Yang selanjutnya setelah melakukan screening, calon penerima vaksin lanjut ke meja 3. Di meja 3 ini, calon penerima vaksin akan diberikan vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 yang diberikan biasanya tergantung ketersediaan stok di tempat tersebut. Setelah itu, penerima vaksin lanjut ke meja 4, yaitu pencatatan dan observasi. Dari pengalaman saya pribadi, penerima vaksin disuruh untuk menunggu sekitar 30 menit untuk melihat apakah efek samping yang diberikan setelah vaksinasi COVID-19 apakah parah atau tidak. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.